Kembali lagi di podcast RR Rumpi. Sobat podcast, terutama yang saat ini sudah kuliah, kerja, ataupun juga sudah berkeluarga, intinya udah dewasa begitu, pastinya sesekali akan terkenang dengan yang namanya masa kecil begitu ya, atau masa anak-anak. Biasanya di masa-masa kecil itu kita punya benda-benda yang menjadi benda kesayangan yang membuat kita terkenang dengan masa kecil kita. Seperti misalkan kalau saya pribadi tuh ada guling gitu ya, guling buat tidur. Mungkin juga sobat juga ada tuh yang seperti itu. Jadi waktu masih masa batita, bawah 3 tahun gitu, guling ini udah saya punya. Seingat saya guling ini terus saya bawa sampai pindah kota. Artinya sudah masuk ke TK 0 besar. Cuman akhirnya tergantikan, artinya nggak dipakai lagi karena memang kondisinya udah kotor gitu ya. Orang tua saya nggak mau terus bawa itu. Walaupun susah nih, karena kalau nggak pakai guling itu susah tidur. Mungkin sobat juga ada pengalaman seperti itu. Itu salah satunya. Cuman yang lebih unik lagi tentang benda-benda di masa kecil, benda kesayangan gitu ya. Mungkin ada juga benda-benda yang dibuat begitu ya. Barang di masa kecil yang mungkin buku atau tulisan di buku juga gitu. Seperti misalkan nah ini nih, saya ada 2 buku. Ada 2 buku yang saya nggak nyangka masih kesimpan dengan rapi. Ini benda waktu SD gitu ya, saya buatnya, saya tulis gitu ya. Waktu pulang dari perantauan, kebetulan lagi bersih-bersih kamar, saya temuilah 2 buku ini. Jadi buku ini, yang pertama ini ternyata ini komik yang saya tulis sendiri gitu. Di masa-masa itu yang senang baca koran, saya memang senang baca koran waktu itu, tabloid begitu. Biasanya ada tuh ya yang komik-komik atau cerita singkat-singkat di sana, dan saya terinspirasi di sana, kemudian membuatlah komik ini. Jadi waktu SD senang gambar, senang buat komik seperti ini. Kalau dibaca lagi memang konyol sih, lucu gitu ya, dengan ceritanya begitu. Cuman gak nyangka aja ternyata sudah seperti ini dari waktu kecil gitu, menulis cukup banyak dengan sebuku walaupun tipis begitu ya, tapi cukup banyak untuk ukuran anak SD. Buat saya melihat ternyata senang seperti ini gitu buat komik. Kemudian yang satu lagi ini diary. Kalau sekarang orang curhat biasa di media sosial gitu, tapi mungkin juga sobat pernah ngalamin waktu masa kecil, masa sekolah, terutama SD gitu. Mungkin ada juga yang sama, suka nulis diary di buku pocket kecil seperti ini. Sama, kalau saya baca juga ceritanya apa ya? Ya pasti terasa konyol mungkin ya setelah dewasa seperti ini, baca cerita tulisan-tulisan di masa SD atau masa kanak-kanak gitu. Tapi tanpa disadari juga, mungkin dari sini ya, saya senang nulis begitu, senang buat cerita, senang buat konten seperti sekarang tanpa disadari begitu. Alam bawah sadar saya ternyata memang dari kecil suka nulis seperti itu. Mungkin juga sobat tanpa sadari juga, kalau profesi yang sekarang sobat geluti atau pekerjaan geluti mungkin juga berasal dari kenangan-kenangan di masa kecil, aktivitas di masa kecil yang sobat pernah lakukan. Coba korek-korek lagi mungkin kamarnya, ada nggak sih benda-benda itu? Mungkin terselip di mana begitu ya. Saya juga nggak nyangka nih masih ada gitu benda-benda ini. Masih bisa terbaca dengan baik begitu. Padahal udah lama ya. Kemudian ada juga satu lagi benda yang saya beli barang begitu ya, yaitu tip radio. Ini nih. Ini hasil tabungan selama 6 tahun di masa sekolah dasar. Jadi setiap bulan waktu itu saya ingat banget, tiap bulan nabung Rp1.000 sampai lulus SD. Jadi setelah itu baru bisa ditarik tabungan itu, dan saya belikan atau saya gunakan untuk beli tip radio. Dan sampai sekarang tip radionya masih kepake ya, karena kebetulan ibu saya senang denger radio.
Dari sana juga saya suka dengar radio dari kecil, sampai akhirnya waktu SMA pernah melamar untuk jadi penyiar radio karena suka berhayal gitu ya, suka kirim pesan udah pasti. Saya udah setiap belajar kirim pesan, request lagu itu udah pasti waktu SMP dan SMA. Sampai pada akhirnya di SMA tertarik untuk gimana kalau saya yang siaran. Itu waktu itu. Cuman akhirnya nggak kesampaian karena nggak diterima lamarannya, maksudnya nggak dipanggil begitu. Lamarannya udah disetor, teman nggak dipanggil sama pihak radionya. Itu menjadi apa ya, boleh dibilang itu menjadi semacam apa ya, semacam kegemasan mungkin ya, kegemasan, penasaran begitu, gimana sih, saya tetap pingin jadi penyiar gitu. Yang akhirnya udah waktu kuliah mungkin saya nggak terlalu banyak pikirin, cuman ternyata tuh masih tersimpan dengan baik dan nggak disangka-sangka di tahun 2014 itulah pertama kalinya akhirnya saya benar-benar menjadi seorang penyiar radio di Yogyakarta waktu itu. Apa ya, boleh dibilang nggak nyangka gitu, kok hayalan yang udah waktu itu sudah 10 tahun ya, tiba-tiba terwujud gitu di tahun itu. Benar-benar nggak nyangka. Harusnya kan mungkin 4 tahun kemudian begitu ya, tapi kok malah di tahun itu gitu. Itu juga yang membuat saya akhirnya setelah pulang ke kampung halaman, ngomong asal aja sih, saya pingin siaran di sebelah rumah, ternyata bener gitu ya. Lanjut lagi, siaran lagi di sebuah televisi di saat ini di Denpasar. Mungkin bagi sobat saat ini yang belum di tengah wabah seperti sekarang ini bingung gitu ya, ngapain, karena di rumah kan segala macam, atau masih mencari-cari sebenarnya saya ini passion saya apa sih. Mungkin bisa jadi mengingat atau mungkin korek-korek benda-benda di masa lalu begitu, di masa kecil yang ternyata itu sebuah passion atau sebuah semacam bakat tersembunyi mungkin ya, yang mungkin selama ini sobat belum olah gitu, atau mungkin terabaikan gitu, cuman masih terpendam di alam bawah sadarnya. Mungkin perlu dicoba ya, karena kalau saya pikir bagi saya passion, gairah gitu, namanya gairah gitu, artinya bikin hidup kita bergairah. Kenapa enggak itu dikembangkan, bukan untuk kebutuhan komersil sih sebetulnya, tapi bagaimana passion itu bisa memberikan rasa bahagia, rasa nyaman begitu. Dan itu tentu akan mendukung, memberikan energi untuk aktivitas-aktivitas yang lain atau ide-ide yang baru yang lain dalam pekerjaan, mungkin kalau saat ini masih bekerja dan aktif bekerja, ataupun juga ide-ide baru bagi yang saat ini merasa bosan begitu ya dengan aktivitas itu aja di rumah. Ngapain lagi sih, saya udah sibuk dengan aktivitas main layangan misalkan, sibuk dengan mancing, tapi kok terasa bosan ya karena pekerjaannya belum bisa kerja begitu ya, tempat kerjanya masih tutup gitu. Terus saya harus ngapain nih? Mungkin perlu yang namanya coba gali passion itu. Sekali lagi mungkin untuk hobi, atau juga bisa jadi pada akhirnya menjadi profesi begitu. Tapi sekali lagi ya, buat dulu passion itu bangkit dan membuat bahagia begitu. Seperti sekarang misalkan saya nyaman dengan boleh dibilang selalu semangat begitu untuk membuat podcast, juga di luar aktivitas saya bersiaran ya di televisi begitu. Saya tetap membuat aktivitas podcast ini karena salah satu yang menarik adalah ini membuat ide-ide di dalam kepala keluar, kemudian juga terasa lebih nyaman untuk aktivitas selanjutnya yang akan saya jalankan. Dan yang paling penting tentunya adalah dengan happy, imun kita jadi kuat ya, imun kita menjadi lebih sehat dan lebih segar,
untuk beraktivitas. Dan jangan lupa juga olahraga, itu juga penting sih. Tetap penting. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ternyata masa kecil yang sekali lagi saya baru yaitu saya temukan gitu, benda ini masih tersimpan rapi, komik dan juga diary saya ini mungkin bisa dibilang setelah membaca gitu ya, angan-angan untuk bikin konten yang berupa cerita jadi makin kuat nih, karena ada rencana juga untuk bikin semacam sitcom gitu ya. Kemarin sempat tertunda, cuman masih ya itu lagi pemain memastikan itu. Mungkin nanti kalau sudah jadi, rencananya akan saya tempatkan di channel yang lain ya. Kalau channel saya ini kan ada podcast, ada vlog dan film. Nah itu film itu salah satunya karya di masa kuliah dan remaja. Cuman untuk sitcom ini saya akan taruh di channel saya yang lain. Nanti bisa subscribe juga di sana ya, buat sobat yang pingin melihatnya di YouTube. Oke, sampai itu aja dulu ceritanya. Semoga juga sobat tetap bahagia dan menemukan passionnya. Kalau belum hari ini masih bingung saya mau ngapain gitu di tengah kebosanan mungkin aktivitas di rumah, sekali lagi coba temukan passionnya, karyakan. Nggak usah berpikir, sekali lagi nggak usah berpikir tentang komersilnya dulu, apa ngasilin apa enggak. Yang penting adalah ngasilin kebahagiaan dulu. Oke, sampai jumpa di episode yang lainnya.